Sekar Pangkur kang winarno lelabuhan kang kanggo wong ngaurip olalan becik puniku prayoga kawruhana. Dari doa yang ditanam dalam sunyi, antara gunung yang sabar dan laut yang menyimpan rahasia. Di pusatnya, Sultan berjalan dalam waktu yang lambat. Diiringi angin yang membawa wangi bunga dan suara air dari taman yang tersembunyi. Di tembok dan lorong yang berlumut, kekuasaan bersanding dengan keindahan. Air memantulkan bayang seorang raja, bukan untuk disembah, tapi untuk dikenang sebagai mereka yang menjaga sunyi dalam gemuruh dunia. Di balik gemuruh, waktu dan desah angin lembah Imogiri mengalir sunyi sebuah kisah yang tak lekang oleh musim. Di tepian peradaban Mataram, air tak sekedar mengalir. Ia mengingat, ia menyucikan, ia menyimpan rahasia para perempuan yang merawat tubuhnya seperti bait doa. Arsitektur Taman Sari ini direncanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I ya. Nah, beliau memberikan ini loh kekuatanku, penguasaanku, maka itu Taman Sari itu sangat luas, kurang lebih 12 hektaran luasnya, dan ada kurang lebih 57 bangunan, dan itu tebal-tebal. Taman Sari sendiri itu ada bukan hanya tempat bermain, tapi tempat belajar, berkebun, bercocok tanam. Semua itu untuk anak-anak beliau, agar mereka memahami arti sebuah kehidupan. Ada 3 kolam berendam di sini atau kolam pemandian ya. Di sisi utara itu namanya Umbul Muncar. Umbul Muncar itu filosofinya karena air yang keluar dari dalam tanah, muncar gitu ya, muncrat. Nah, itu diperuntukkan untuk anak-anak yang belum balik atau anak-anak yang masih kecil-kecil ya, yang sudah bisa bermain air. Terus lari ke tengah, di tengah itu namanya Umbul Binangun. Umbul Binangun itu buat remaja. Buat remaja pada umur-umur segitu tuh harus beliau lagi dibangun karakter seorang remaja. Kalau kita salah membangun dia, salah mendidik dia, karakternya dia akan tidak baik. Maka itu disebutlah di situ dia Umbul Binangun. Nah, di sisi selatan yang agak kecil itu namanya Umbul Kuras. Umbul Kuras itu buat yang sudah dewasa, atau sudah balik. Jadi di sini tidak ada kolam untuk raja. Nah, kolam untuk raja ada di sisi selatan, namanya Umbul Nogolunta. Nah, yang permaisuri namanya Umbul Garjitowati. Taman Sari bukan sekedar peninggalan sejarah. Ia adalah puisi yang ditulis oleh waktu. Di setiap lorong sunyi dan kolam yang membisu, terpatri jejak cinta, puasa, dan kerinduan. Dulu menjadi tempat raja merajut mimpi dan permaisuri bersolek dalam diam. Kini ia berdiri sebagai saksi bisu atas perjalanan zaman. Meski dindingnya retak dan airnya tak lagi mengalir seperti dulu, keindahan Taman Sari tetap hidup dalam ingatan. Mengajarkan bahwa yang fana bisa abadi dalam rasa.